Racikan Berita 1. Jadi acara ini adalah mungkin bukan yang pertama di Indonesia, tapi menurut saya ini adalah, kalau dibilang panggung musik, ini adalah panggung musik dengan dominan orasi kebudayaan, orasi kebangsaan. Kalau dibilang ini panggung kebudayaan, panggung kebangsaan, itu dengan dominan musik di dalamnya. Tetapi tentu saja panggung rakyat Bongkar ini adalah acara yang mengedepankan orasi kebudayaan dan kebangsaan itu, mengingat acara ini digelar dalam rangka momentum Hari Hak Asasi Manusia Sedunia dan juga Hari Anti Korupsi. Jadi dua momentum itu membuat teman-teman dari elemen masyarakat tadi membuat acara Bongkar ini, dan acara ini diinisiasi oleh semua pihak itu dengan gotong royong dan swadaya. Itu aja introduksi dari saya. Kita mulai dari yang paling menarik hari ini, mungkin Ibu ya, dari konsultasi dulu ya. Oke, kalau begitu kita mulai dari Mas Faisal dulu. Mas Faisal Basri, silakan Mas Faisal. Teman-teman sekalian, terima kasih banyak atas kehadirannya. Tidak ada satu perubahan besar tanpa gerakan kebudayaan. Ibaratnya perubahan besar itu akan tawar, ya. Tidak ada rasa tanpa kebudayaan. Dan setiap gerakan di Indonesia juga selalu diimbangi oleh gerakan kebudayaan. Kita masih ingat barangkali tahun 98 antara lain yang saya terlibat itu dengan mereka, antara lain ada almarhum Franky Sailatua, Bang Hari Rusli, dan masih banyak lagi luar biasa. Itu yang membuat gelora kita menjadi sejuk. Nah, 98 musuh kita jelas, ya. Ada tentara, ada Soeharto, ada Golkar, macam gitu. Nah, sekarang bedanya mereka udah tersebar di mana-mana, meracuni tempat-tempat yang mereka bisa racuni, sehingga jejaknya seperti rayap gitu, ya. Mereka masuk ke tiang-tiang rumah Indonesia, masuk ke fondasi-fondasi rumah Indonesia, dan mereteli atap-atap rumah Indonesia itu. Jadi rumah Indonesia itu sedang oleng sekarang, tidak terlihat mata, karena mereka pakai undang-undang, mereka pakai aturan, mereka pakai perpu, mereka yasa Mahkamah Konstitusi dan sebagainya itu. Nah, dengan dentuman drum, lengkingan gitar, dan teriakan penyanyi-penyanyi pada Sabtu yang akan datang, mudah-mudahan membuat rayap-rayapnya itu tidak kuat lagi, hingga di rumah kita kabur semua, karena pekiknya luar biasa gitu, dan mereka tidak biasa untuk mendengar pekik-pekik arus kebudayaan yang sudah mengakumulasi. Menunjukkan pula bahwa para seniman, para budayawan ingin menyampaikan persepsi, pandangan mereka, keyakinan mereka, tidak sekedar lewat alat musik, tetapi juga lewat curahan hati mereka yang selama ini tertumpuk dan tidak bisa lagi ditahan-tahan. Oleh karena itulah, selain musik, juga akan ada orasi-orasi dari para seniman itu. Selain beberapa kawan nanti juga akan mengisinya dari berbagai elemen yang sudah gerah gitu ya, karena rayap-rayapnya tuh udah mau mulai kelihatan gitu. Nah, mudah-mudahan kita bisa singkirkan itu, ya, rayap-rayap, kecoa-kecoa yang hinggap di berbagai sudut rumah kita ini. Semoga kita bisa menjadikan momen ini sebagai meningkatkan kesadaran publik, meningkatkan kesadaran kolektif kita, dan kita tunjukkan
tatkala rayap-rayap itu keluar dari rumah kita, itu banyaknya luar biasa gitu, lewat aksi damai kita, lewat penyampaian pandangan kita, lewat orasi kita, diiringi oleh musik yang mudah-mudahan akan menghibur kita lahir dan batin. Terima kasih. Yang kencang ya. Baik, terima kasih banyak Pak Faisal. Saya catat hal penting yang disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan teman-teman wartawan juga merekamnya dengan baik, bahwa acara ini akan insya Allah akan memunculkan kesadaran kolektif masyarakat untuk menghalau rayap-rayap yang ingin memporak-porandakan rumah Indonesia. Begitu Pak Faisal. Luar biasa. Ini insight penting, dan ini adalah filosofi dari kenapa panggung bongkar ini diselenggarakan. Selanjutnya Mas Danang bisa menambah dari perspektif yang lain tentang panggung rakyat ini, karena ini melibatkan hampir semua elemen masyarakat, aktivis, seniman, budayawan, dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Silakan Mas. Terima kasih. Jadi ketika dikontak, saya menyatakan setuju untuk bergabung, karena ini momentumnya pertama ini peringatan Hari Anti Korupsi Internasional tanggal 9 Desember, pas tanggal 9 di hari Sabtu, dan tanggal 10 ini adalah Hari Hak Asasi Manusia Internasional. Jadi ini juga bukan tanpa sebab mengapa Hari Anti Korupsi ditaruh di tanggal 9. Pesannya sangat jelas bahwa tanpa pemberantasan korupsi, hak asasi manusia tidak akan mungkin. Jadi ini sangat terkait erat. Jadi ketika ada banyak teman mengajak untuk menyatukan upaya pemberantasan korupsi dengan pemenuhan hak asasi manusia, saya mendukung dengan terbuka. Yang kedua, yang ngajak kali ini teman-teman musisi, seniman, dan ini sungguh luar biasa. Saya ini bertahun-tahun jadi aktivis. Saya masih ingat dulu 2004 saya bergabung sama Faisal, karena tidak beli politisi buku ya, almarhum Bang Hari Rusli, dan pokoknya luar biasa waktu itu. Itu bergema luar biasa karena bertemu dengan rekan-rekan seniman, dengan budayawan, dengan berbagai musisi, sehingga kemudian pesannya begitu bertenaga dan nyampe kepada semua orang. Jadi kami menyadari, saya ini kalau ngomong paling yang dengerin cuma wartawan, tapi kalau musisi semua orang bisa mendengar dan menerjemahkannya, mungkin ke semua lapisan umum. Oleh karena itu memang kemudian ini menjadi sinergi yang sangat penting dan strategis. Nah, ketiga, mengapa kita bikin di tahun ini menjelang pemilu, saya kira situasinya jelas, ya. Kita menghadapi situasi bersama. Bagi saya yang aktif di gerakan anti korupsi, kemunduran demokrasi ini seiring dengan memburuknya korupsi. Makanya kemudian kita lihat, jadi saya ini di Transparansi Internasional Indonesia, tiap tahun kami mempublikasi indeks persepsi korupsi. Nah, dalam beberapa tahun terakhir kita mengalami kemunduran yang sangat besar, ya. Jadi kemunduran ini seiring dengan mundurnya demokrasi kita. Jadi kalau dari para akademisi, daripada ilmuwan ini sudah memperingatkan, tetapi barangkali baru hari-hari ini kita rasakan, ya. Baru hari ini kita bisa merasakan sendiri, tidak mudah untuk berekspresi pada hari-hari ini, tidak mudah untuk menyatakan pendapat pada hari-hari ini. Rekan saya Haris dan Fathia saat ini sedang menghadapi persidangan hanya karena nyium katalog. Saya Pak mestinya bangga gitu. Hanya katalog, bukan substansi yang diumumkannya, gitu ya. Dan itu harus dihadapi di pengadilan, gitu ya. Mereka mungkin akhir bulan atau Januari harus menghadapi vonis. Demikian juga ada banyak kasus-kasus serupa. Belum lagi kemudian, sekali lagi pembahasan korupsi akan sangat terkait dengan asasi manusia. Ada banyak
pelanggaran hak asasi manusia masa lalu dan juga pelanggaran hak asasi pada hari-hari ini. Ibu Rubina bisa cerita soal apa yang dialaminya, tetapi berbagai program pembangunan, berbagai program infrastruktur memunculkan banyak korban, dan tanpa penghargaan terhadap hak asasi manusia maka akan ada banyak korban di balik kemegahan pembangunan infrastruktur yang mungkin hanya dinikmati oleh segelintir orang. Jadi dampaknya jelas, bukan hanya berdampak pada ekonomi yang mungkin secara ekonomi akan membebani kita dan anak cucu. Pembangunan infrastruktur juga memikirkan hak-hak asasi manusia sebagian dari kawan-kawan kita, saudara-saudara kita. Kalau mereka hari ini jadi korban, bisa jadi kemudian saya atau Anda semua besok yang giliran menjadi korban. Oleh karena itu saya mendukung gerakan ini, dan kami harapkan dukungan dari rekan-rekan media untuk menyebarluaskannya ke seluruh pembaca dan audiens masing-masing. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Danang. Pegiat anti korupsi tadi sudah memberikan contoh yang gamblang betapa gara-gara pelanggaran hak asasi manusia ini masih ada rekan-rekannya yang masih ada di sana tidak bersama-sama kita menikmati alam demokrasi Indonesia. Mas Danang, terima kasih. Selanjutnya Mbak Riwi, ini aktivis perempuan yang selalu ada di mana-mana. Silakan Mbak Riwi. Selamat sore kawan-kawan jurnalis dan warga yang hadir sore ini. Saya dari Solo, bagian dari gerakan reformasi. Apa yang kita tuntut, yang saya tuntut dengan kawan-kawan di 98 adalah dua hal yang hari ini kita bahas: penegakan HAM, penyelesaian kasus-kasus masa lalu, dan juga pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan hari ini kita seperti dihadapkan pada situasi yang akan kembali, bahkan mungkin jauh lebih buruk dari Orde Baru. Jadi menjadi tugas sejarah saya lagi, dan 54% pemilih muda Indonesia, sekian ratus juta rakyat yang nanti akan memilih di 2024. Karena pemilu besok adalah penentuan bagi gerakan reformasi ini. Sudah 25 tahun, saya tidak muda lagi. Tetapi rasa luka atas praktek yang dilakukan oleh pemimpin tidak hanya melukai akal sehat kita, tetapi membuat anak-anak kita, generasi masa depan, seperti hilang harapan untuk berani menjadi pemimpin di Republik ini. Jadi hari ini juga laporan beberapa kawan-kawan di daerah sudah muncul panggung-panggung gerakan rakyat, panggung-panggung kebudayaan di tengah represif mereka yang disebut aparat negara membungkam suara kritis. Jadi kalau sore ini kita menggabungkan, dan di hari Sabtu nanti kawan-kawan media dan Bapak Ibu semua yang ada di sini bisa hadir di GPK, kita meriahkan, kita jaga akal sehat kita pelihara dan satukan keberanian kita untuk melawan tiran yang akan menghadang Indonesia sebagai negara demokratis. Jadi kalau Sabtu besok akan ada panggung budaya, orasi-orasi politik dan kebudayaan, dan keren ya sekarang orang-orang muda suka berpantun, pakai kata-kata cakep segala macam gitu ya. Izinkan saya pantun, saya tulis ketika saya perjalanan di sini. Jalan-jalan ke kota Jogja,
bertemu kawan lama. Bicara tentang negara yang dirusak oleh para pemimpinnya. Negara itu Indonesia. Remuk nafsu kuasa. Rakyat bersuara dibungkam dengan berbagai cara. Ancaman, serangan, penjara, bahkan dihilangkan nyawa. Untung ada kita semua yang tak takut terus bersuara, melawan, mengorganisir. Bukan untuk siapa-siapa, hanya untuk Indonesia, di mana kita bangga menjadi warganya, di mana hak asasi manusia tidak hanya diwujudkan, di mana pemberantasan korupsi nepotisme tidak hanya dipenuhi, tetapi Indonesia yang sudah 25 tahun reformasi dan selalu digaungkan tentang 2045 menjadi wajah yang membanggakan untuk orang-orang muda, karena mereka lah yang memiliki kuasa di masa depan. Jadi di tengah keprihatinan yang ada ini juga, tadi Bang Faisal juga Mas Danang sudah menyampaikan bahwa titik krusial sebentar lagi pemilu 2024. Kita seperti dihadapkan pada situasi yang berbalik, tetapi kemudian kita segera sadar bahwa kita tidak akan membiarkan politisi-politisi busuk ini makin kuat, politisi-politisi busuk yang menjauh dari cita-cita rakyat. Jadi kalau kemudian saya dan beberapa kawan bikin inisiatif nih, saya buka jaket saya ini, jaga pemilu jujur dan adil. Kami deklarasikan ini sebagai sebuah gerakan untuk memastikan bahwa moral etika politik kita itu masih ada, bahwa penyelenggara pemilu bisa independen dan profesional, bahwa aparat, kepala desa, pemda dan lain-lain tidak secara serampangan digunakan untuk kepentingan politik tertentu, bahwa kita semua sebagai rakyat digerakkan untuk memilih pemimpin berdasarkan program, berdasarkan komitmen untuk membangun manusia Indonesia, dan Indonesia yang jauh lebih baik untuk semua. Kita bangga sebagai Indonesia, kita bangga sebagai masyarakat global, dan melekat darah merah putih kita di dada. Bukan Indonesia dengan praktek korupsi, Indonesia pelanggaran konstitusi dan lain-lain. Jadi kalau 98 saya dan kawan-kawan, Mas Danang juga bergerak, Bang Faisal juga, sekarang kita harus kembali bergerak, bukan untuk diri kita semata, tetapi untuk Indonesia. Kasih. Jadi hari Sabtu jangan lupa kita ramaikan panggung orasi dan kebudayaan ini, karena jalan kebudayaan lah menjadi jalan yang sangat bagus untuk membangun peradaban. Terima kasih. Luar biasa hadirin. Tadi aku nunggu pantunnya ujungnya di mana? Jalan-jalan ke Yogyakarta. Wah, ternyata ujungnya adalah pemilu 2024 harus kita kawal jujur dan adil. Tepuk tangan buat luar biasa. Karena tadi udah menyebut Jogja, maka saya akan ke Yogyakarta mengajak kita semua untuk mendengarkan. Ada anak muda di sana, ada mahasiswa di sana. Dan kalau tadi Mas Dana ngomong tentang 98, Pak Faisal ngomong tentang 98, hadirin juga, tahun 98 sebelum Jakarta pecah, sebetulnya di Yogyakarta itu sudah sangat hangat. Banyak mahasiswa yang dilempar ke atas truk di samping kampus UGM. Dan tentu saja Suhud waktu itu masih SMP kali Suhud ya. Tapi hari ini Suhud sudah mahasiswa dan dia siap bicara dengan kita. Tepuk tangan buat Suhud, mahasiswa Yogyakarta. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, saya sampaikan terima kasih atas undangannya atau memberikan waktu untuk berpartisipasi di acara bongkar hari ini. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Suhud, mahasiswa UIN Islamika Jaga Yogyakarta, dan saya koordinator umum Aliansi Jaga Demokrasi. Baik,
Kalau berbicara mengenai aksi hari ini, saya katakan kepada mbak-mbak, abang-abang pelaku di 98 atau transisi dari demokrasi Pancasila ke reformasi, saya sampaikan, tenang abang-abang dan mbak-mbak, ada kami mahasiswa hari ini yang siap pasang badan untuk melawan kemunduran demokrasi. Kita sadari bahwa banyak sekali yang dilakukan oleh pemerintah, bahkan itu menyimpang dari konstitusi kita, menyimpang dari nilai-nilai yang ada di negara kita. Misalnya kami sebagai mahasiswa, khususnya di Yogyakarta kemarin, mengadakan mimbar bebas yang mendatangkan 3.000 mahasiswa dari 32 kampus yang ada di Jogja. Dan saya sampaikan lagi, dan ini bukan hanya di Jogja, kita konsolidasikan ke seluruh provinsi-provinsi, kota, bahkan di kampus-kampus yang ada di Indonesia. Dan kegiatan ini terlaksana di Surabaya, Palu, Sulawesi, dan akan ada gerakan-gerakan lagi untuk menyoroti pemerintah ini. Nah, tujuannya apa kira-kira? Dan isu apa yang kita soroti? Satu, yang perlu kita tekankan dan kita jaga hari ini, isunya adalah kemunduran demokrasi atau politik dinasti. Kalau tadi berbicara ada rakyat yang menggerogoti, siapa yang menggerogoti? Pemerintah sendiri yang menggerogoti, memanipulasi hukum untuk melancarkan kepentingan-kepentingannya. Itu yang kami sadari. Nah, kedua, mengenai kasus HAM. Kasus HAM ini bukan hanya hari ini. Kalau hari ini ada kasus Mbak Fathia, kemudian ada kasus-kasus yang lain. Ada kasus-kasus masa lalu yang belum terselesaikan. Dan kami kasih notis hari ini bahwa kasus-kasus HAM atau pelanggar-pelanggar kasus HAM ini kita tidak akan memberikan ruang sedikit pun untuk tampil di publik, apalagi menjadi pemimpin kita hari ini. Itu yang kami tekankan. Nah, satu lagi, kalau berbicara mahasiswa hari ini, kami sampaikan kepada media agar semua elemen mahasiswa membentuk kesadaran kolektif hari ini, sadar terhadap isu-isu publik, sadar terhadap keresahan-keresahan hari ini terkait mundurnya demokrasi, kemudian pelanggaran HAM, untuk sadar bersama dan bergerak mengawal hal ini. Kenapa? Kalau kita berbicara kemunduran demokrasi, yang jadi ancaman adalah hak-hak kita yang akan diambil oleh pemerintah, dan kita tidak akan bisa memakai hak kita sendiri. Seperti itu. Nah, satu lagi yang kami sampaikan, kami mahasiswa hari ini, saya ucapkan tenang mbak-mbak dan abang-abang yang berperan di 98. Hari ini akan ada gerakan besar dan tidak hanya di Jogja. Kita akan berlipat ganda, akan ada gerakan-gerakan besar di Indonesia. Mungkin itu saja dari saya sampaikan terima kasih. Mohon maaf, ini bukan saya ngegas ataupun ini adalah bentuk kesadaran saya bahwa hari ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja, dan saya sampaikan ini dengan api yang menyala-nyala. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Terima kasih. Luar biasa. Tadi saya ngerasa kita sudah ada di panggung rakyat bongkar 9 Desember. Nanti sebut sampai tanggal berapa di Jakarta? Sampai selesai, Pak. Sampai acara? Siap, Bang. Oke, luar biasa. Kayaknya hari ini kamu bakal ditarik oleh media massa nih. Oke, dari Yogyakarta, terima kasih Zul ya. Kamu siap-siap nih diajak ngobrol di banyak media sama Pak Faisal Basri. Siap, Pak. Ya, banyak undangan talk show hari ini buat kamu. Siap-siap diajak di podcast ya. Siap. Kamu harus mempertanggungjawabkan semua perjuangan kamu. Selanjutnya teman-teman dari Jogja, kita balik ke ibu kota. Dekat ibu kota ada Bogor. Di Bogor ada kasus Sutet yang telah berlangsung sejak tahun 96, 97. Dan hebatnya dalam konteks hak asasi manusia, Sutet, para korbannya sampai hari ini belum mendapat ganti rugi apa-apa. Dan di depan kita sudah ada Bapak Abdul Majid sebagai korban yang sekaligus juga penyaksi dari kegetiran yang dialami gara-gara kasus Sutet. Kepada Pak Abdul Majid, kami silakan berdiri, Pak. Pak Abdul Majid atau Ibu Puput yang mau wakili? Ayo.
Ya udah Pak, ini kesempatan Pak, ini banyak. Ini hari ini saya bilang sama Pak Faisal ini banyak banget wartawannya. Saya bilang kayaknya semua wartawan ini meninggalkan kerjaannya untuk datang ke sini Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Moderator yang telah memberikan waktu kepada saya, bahwa saya datang dari jauh, yaitu di Kabupaten Bogor. Nama saya Abdul Majid. Saya mewakili daripada teman-teman IKKS. IKKS adalah kepanjangan daripada Ikatan Keluarga Besar Korban Sutet. Sutet itu adalah perusahaan PLN, ya, berdiri. Kami bergerak dari mulai tahun 1986. Nah, di sana masih ada pelanggaran-pelanggaran sampai sekarang juga belum diselesaikan. Bahwasanya padahal dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan itu dicantumkan tahun 2085 itu nomor 15 bahwa warga yang terlintas daripada Kalbar Sutet ini akan diberikan haknya, yaitu ganti rugi dari mulai pohon, tanaman, tanah, dan rumah dan sebagainya. Sampai sekarang ini juga belum ada terlaksananya peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Oleh karena itu kami harus mewakili daripada warga Kabupaten Sutet, khususnya Kabupaten Bogor. Jadi masih ada bongkar. Saya berharap ini betul-betul harus dibongkar kasus ini, bahwasanya bahwa masih ada kasus warga yang sampai sekarang ini belum diselesaikan. Siapa sebenarnya pendamping saya? Pendamping saya adalah tidak lain adalah Bapak Haji Adam itu dulu. Dia setia mewakili mendampingi warga Kabupaten Sutet dari 96 sampai sekarang. Baik itu kasus tanah, kasus yang lain juga tetap masih dibantu oleh beliau. Beliau setia banget untuk membela warga. Tentunya kehadiran kami di sini dengan diharapkan dibongkar kasus-kasus yang lama, khususnya adalah Sutetnya. Iya. Ini supaya betul-betul masih ada kasus supaya dilaksanakan, dibongkar oleh para orang-orang yang ada di sini, yang pasti yang paham dengan masalah hukum ketenaganegaraan. Saya berharap seperti itu. Tentunya dengan kesempatan ini sekali lagi saya mohon terima kasih banyak atas pemberian waktu pada saya. Mohon juga didengungkan Korban Sutet ini, IKKS ini, agar kami juga warga masyarakat Indonesia harus diperlakukan adil, seadil-adilnya. Harapan saya seperti itu. Barangkali cukup menambahkan dari baik. Oke, Ibu Puput menambahkan ya. Ya, teman-teman, sambil menunggu Ibu Puput bicara, saya ingin menyapa narasumber kita yang baru nyampe karena macet, akhirnya udah tiba di sini. Beliau mewakili dua profesi, sebagai aktivis, tapi sekaligus juga sebagai seniman atau musisi dari Black Stones. Tepuk tangan buat Usman Amir. Ini sejarah Indonesia akan mencatat aktivis yang kemudian jadi anak band, jadi rockstar sekaligus aktivis. Baik, Mbak Puput silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puput dari Bogor, Kecamatan Kumping. Saya hanya ingin menambahkan dari Pak Abdul Majid, yaitu kita korban Sutet benar-benar yang berharap bongkar ini bisa membongkar. Karena kita ini bukan hanya rumah, tapi tanah kita yang kelewat sama Sutet itu tidak bisa. Kalau dijual harganya murah lebih dari kacang goreng. Nah, terus kalau kita mau tanam apapun itu ngeri. Karena kita ada pohon meninjo, ada dari kita manjat, ternyata ada angin, dia kesetrum, jatuh dan meninggal. Nah, itulah dari pemerintahan yang dulu sampai sekarang belum pernah beres. Sutet, saya mohon adanya bongkar ini biar bisa dibongkar lagi, biar bisa lahan kita bisa, kalau memang kita tidak bisa menjual sama orang lain, ya mohon pemerintah membeli tanah kita yang dihargakan tidak sesuai. Itu benar-benar petani kita hanya bisa menanam hanya singkong yang tidak seberapa kalau menurut saya, dibandingkan kita misalnya bisa tanam-tanam yang
nggak bisa. Jadi kalau misalnya kita punya tanah, punya rumah, itu kalau ada geledek, ada apa, itu nggak bisa dirasain sama pemerintah setempat, sama apalagi dari Jakarta. Nggak bakalan tahu gimana rasanya kita korban sutet yang mulai kakinya pada lumpuh, anak kecil lahir sudah tidak ada gunanya kakinya, dia sudah lumpuh karena akibat dari tegangan tinggi itu. Di saya udah ada beberapa orang yang lahir dengan kaki cacat, dan udah ada beberapa korban yang jatuh dari pohon akibat itu. Dan petani tidak bisa menggunakan tanahnya. Saya mohon, walaupun saya didampingi kata Pak Majid sama Bang Hagen dan mahasiswa yang lain, tapi tetap kita tidak bisa sampai sekarang belum bisa merasakan kebebasan. Mohon jangan terulang dengan pemerintah yang sekarang, yang dulu sampai sekarang bisa dinasti, jangan sampai terulang, saya mohon. Karena kalau kayak dulu di Rumpin, Kecamatan Rumpin, di tempat saya itu hampir punya Pak Harto semua tanahnya. Kita warga tidak ada. Masa iya kita mau balik lagi ke belakang seperti itu merasakan? Mungkin itu dari saya seorang masyarakat yang tidak tahu apa-apa, hanya tahu penderitaan warga saya di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor khususnya. Atur nuhun, terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Nanti Ibu juga akan orasi di tanggal 9 Desember ya. Siap. Siap. Tepuk tangan dong buat Ibu Puput. Teman-teman. Ya, bongkar dong. Pak Abdul Majid tadi bisikin ke saya, tolong sampaikan ke teman-teman wartawan, ini penting banget. Jadi kalau kita ada di Bogor, di wilayah di desa mereka, di bawah sutet itu, kalau ada tes pen listrik, itu disentuh di kulit kita, itu tes pennya nyala. Jadi kalau ada bolang, itu pakai 2 kabel, satu di air, satu di badan kita, itu juga nyala. Itu ngeri banget ya Profesor. Jadi luar biasa. Jadi sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk perjuangan Ibu Puput dan Pak Abdul Majid. Baik, selanjutnya teman-teman, sebelum ke abang kita Usman Hamid, saya ingin ke musisi. Jadi mewakili para musisi yang akan tampil di acara Panggung Rakyat Bongkar. Jadi memang acara ini serius, yang kalau disebut esensi dari acara ini itu adalah orasi-orasi kebangsaan ini, tetapi ada sensasinya. Jadi masyarakat yang akan datang ke acara itu gratis, enggak dipungut biaya. Nanti di media sosial, terus di media online, teman-teman media online, tolong link form Google kita tolong jangan dihilangkan. Kalau naikin pemerintahan, tolong dimasukin itu, karena di situ masyarakat bisa mendaftarkan dirinya untuk mengikuti acara Panggung Rakyat, menyaksikan acara ini di Stadion Madia GBK. Musisi yang akan tampil di sana macam-macam. Yang pertama ada pas band, ada kotak band, ada lebih lengkapnya lagi langsung saja mewakili musisi, ada Andi Malewa dari Institut Musik Jalanan. Ini bosnya pengamen Depok, Jakarta dan sekitarnya, bahkan sudah Indonesia. Silakan Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman saya, rekan-rekan media. Perkenalkan, saya Andi Malewa. Belakangan ini saya banyak berkutat dengan tata kelola musik jalanan di Indonesia. Sekedar flashback saya kenapa ada di sini hari ini. Musisi jalanan adalah salah satu profesi yang usianya jauh lebih tua daripada Republik ini. Sementara hak asasi manusia yang selama ini kita gembur-gemburkan, bagi kami itu omong kosong. Kenapa? Bisa dicek di peraturan-peraturan daerah yang ada di semua kota besar di Indonesia ini. Musisi jalanan seringkali masuk dalam Perdatibun. Kami setara dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Musisi jalanan setara dengan pengemis, musisi jalanan setara dengan gelandangan, bahkan musisi jalanan setara dengan orang dengan gangguan jiwa. Siapa yang membuat ini? Orang-orang yang duduk di parlemen. Negara gagal mengklasifikasikan profesi yang ada di jalanan.
Saya pengamen 15 tahun. Dari pengamen saya bisa kuliah, dan hari ini saya bangun institut musik jalanan untuk melawan itu. Di luar sana, di Eropa, musisi-musisi jalannya dilakukan tata kelolanya sehingga mereka bisa mengakses ruang publik yang baik. Mereka punya license dan mereka bebas berekspresi. Ini kami lakukan. Kalau teman-teman pers mau melihat, salah satu contohnya adalah yang biasa naik MRT Jakarta di stasiun Bundaran HI, di Ben Hill, itu ada beberapa musisi-musisi jalanan yang main. Tahu nggak mereka dari mana? Mereka yang tadinya adalah bermain musik di traffic light. Itu contoh bagaimana kami melakukan tata kelola musik jalanan di Indonesia. Saya persingkat aja. Mungkin beberapa tahun belakangan ini teman-teman sudah tidak mendengar lagi ya nada-nada kritis, lirik-lirik yang keras yang biasanya lahir dari jalanan. Di momen ini mungkin lirik-lirik itu akan kembali hadir. Kenapa? 3 hari belakangan saya ini gelisah dengan sebuah infografis yang keluar, di mana infografis itu menuangkan tema debat capres-cawapres. Saya baca semuanya, tema apa yang dibahas. Yang mengherankan, bangsa yang mengaku DNA-nya kebudayaan tidak memasukkan tema kebudayaan dalam debat capres di 2024. Itu yang terjadi. Kegelisahan itu yang membuat akhirnya saya mewakili seluruh ekosistem musik jalanan di Indonesia hari ini datang dan bergabung, dan kami akan ikut di dalam panggung bongkar hari Sabtu di GBK. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Om Budi. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga acara ini ramai, bisa membangunkan kesadaran publik, menggugah kita. Saya senang banget tadi lihat ada anak muda seperti Zuhud. Kamu hebat, kamu anak muda yang bisa jadi panutan buat yang lain. Jadi ingat zaman lo jadi aktivis di Pancasila ya? Iya, sama Bang Usman dulu. Iya. Okay. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jalanan. Tepuk tangan buat Andi Malewa. Terima kasih Andi. Andi dulu dia punya band namanya Sera, tapi karena dia lebih memikirkan musisi jalanan, dia meninggalkan hidup industri musik Indonesia. Tapi nanti tanggal 9 Desember Andi akan tampil bareng Anto Baret. Jadi kalau ada yang tahu Anto Baret, dia adalah mentor dari semua musisi jalanan di Indonesia. Iwan Fals belajar dari sana, Saung Jago dan semua, hampir semuanya musisi kritis itu belajar dari Anto Baret. Insya Allah Anto Baret akan tampil bersama Andi Malewa. Tepuk tangan buat Andi. Selain itu nanti ada Iwa K, penyanyi rap juga tampil tanggal 9 Desember. Ada Young Lex, ada Tony Ki, Rasabara. Nah jadi teman-teman, ini ya, ini gerakan ini seperti kata Suhu tadi itu bakal masif di Indonesia. Kenapa? Dalam konteks musisi itu basis massa terbesar itu katakanlah ada di Iwan Fals, ada di slang, ada di musik dangdut, dan satu lagi ada di musik reggae. Siapapun penyanyinya, musik reggae itu akan dibanjiri oleh masyarakat, oleh penikmatnya, oleh penontonnya. Dan yang tampil tanggal 9 Desember itu adalah nabinya musik reggae Indonesia, Tony Ki. Sayang banget dia nggak hadir hari ini. Baik, selanjutnya, oh ya, selain Tony Ki di panggung itu juga akan tampil band yang dimotori oleh Mas Usman Hamid yang ada di tengah-tengah kita. Saya nggak tahu Mas Usman hari ini akan bicara buat kita, apakah bicara tentang karya musiknya dari The Blackstones. Di sana akan kolaborasi dengan penyanyi terbaik Indonesia, Once Mekel dan Fajar Merah. Jadi saya penasaran. Terus terang kalau orasi hampir setiap saat saya melihat Mas Usman ini orasi, tapi dia nyanyi seperti Mick Jagger saya belum lihat.
So please welcome the one and only Usman Hamid. Berdiri Mas. Ini cara apa ya? Ini acara gabungan, kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Dan teman-teman semuanya yang saya hormati. Saya kira kita di sini dan saya di sini ingin mendukung satu inisiatif bersama untuk beraliansi melawan resesi demokrasi. Kita di sini berkumpul untuk membangun persatuan perjuangan dari berbagai kalangan, baik aktivis, akademisi, budayawan, seniman, atau musisi, untuk menjaga agar demokrasi kita tidak semakin mengalami resesi. Apa saja persoalan yang kita alami? Saya kira kebebasan berekspresi semakin melemah. Kasus terbaru adalah Haris Azhar, Fathia, dan Butet serta Agus Nur. Yang kedua adalah tidak adanya oposisi di tingkat parlemen, sehingga kekuasaan bisa berjalan tanpa kontrol. Dan mungkin saya berharap konser bongkar ini tampil menjadi oposisi alternatif untuk mengawal jalannya kekuasaan yang semakin menyimpang di hari-hari ini. Yang ketiga, saya kira yang juga penting adalah sebenarnya kalau kita menghadapi penggerusan kebebasan berekspresi, penggerusan oposisi parlemen, kita masih tetap disebut sebagai negara demokrasi karena punya pemilihan umum secara langsung yang jujur, yang adil. Tapi sayangnya fenomena-fenomena politik belakangan ini membuat kita semua dibayang-bayangi oleh pemilihan umum yang mungkin menjadi pemilihan umum pertama yang tidak jujur dan tidak adil sejak jatuhnya Soeharto. Dan kami semua di sini menolak itu dengan berbagai kemampuan, dengan berbagai pengetahuan yang kami miliki, dengan berbagai keterampilan yang dimiliki oleh para musisi, para aktivis, para akademisi, dan lain sebagainya. Saya pribadi merasa mendapat kehormatan untuk bisa ikut meramaikan konser bongkar ini. Saya sebenarnya berharap Saung Jago, Iwan Fals hadir. Tadi Al-Budi menyebut Angko Baret, ya saya pernah bertemu beberapa kali, tapi saya berharap sekali konser itu menjadi ajang hidupkannya kembali musik sebagai satu bahasa universal untuk menyuarakan kehendak rakyat, kehendak politik dari masyarakat, sekaligus juga kesaksian-kesaksian rakyat yang tertindas, kesaksian-kesaksian masyarakat yang dipinggirkan. Dalam 1-2 tahun terakhir ini saya gelisah, dan setelah 20 tahun saya di dalam dunia advokasi hukum hak asasi manusia, sebelumnya saya pernah coba giat di bisnis, di musik gitu. Akhirnya saya coba merasa ingin kembali menuangkan pikiran saya, keresahan saya, kegelisahan saya itu dalam musik. Jadi sejak tahun lalu saya banyak bertemu dengan Once, dengan Fajar Merah, dengan banyak kalangan musisi lainnya, dan saya coba menuliskan kegelisahan saya itu dalam sejumlah lagu. Misalnya lagu Sakongsa, itu lagu kegelisahan saya tentang kasus Kaisar Sambo. Kasus yang memperlihatkan bahwa di negara ini ada negara di dalam negara. Ada mafia yang mengendalikan berbagai ilegalitas di dalam sektor penegakan hukum. Ada juga lagu tentang hilangnya Wiji Tunggul dan berbagai aktivis yang hingga hari ini masih belum ditemukan. Saya bernyanyi bersama Fajar Merah, bersama Once Mekel. Ada juga lagu tentang berakhirnya reformasi dalam lagu Terlepas. Bahkan ada juga lagu tentang sikap saya untuk menolak partai-partai menjadi alat-alat oligarki dalam lagu Pusing Oligarki. Juga ada lagu tentang Rempang, bagaimana masyarakat setempat melawan investasi asing yang diputuskan oleh negara tanpa proses partisipasi masyarakat.
juga kasus-kasus lain seperti Papua, atau Halmahera, atau Morowali, atau di berbagai wilayah lainnya. Juga ada lagu tentang Kanjuruhan yang mungkin saya dedikasikan buat korban-korban Kanjuruhan, juga Bunga Barat, yang bercerita tentang bagaimana tragedi itu yang sebenarnya sudah menjadi tragedi dunia dilupakan oleh penguasa. Hingga hari ini mereka terus berjuang mencari kebenaran, mencari keadilan. Mudah-mudahan kontribusi-kontribusi itu bisa sedikit menambah apa yang bisa saya lakukan untuk membangun kekuatan masyarakat gitu, melalui jalan kebudayaan, melalui jalan seni. Ketika jalan politik formal mengalami kemacetan, ketika jalan hukum yang formal mengalami kemacetan. Mudah-mudahan dengan konser ini ada begitu banyak masyarakat yang hadir, dan mudah-mudahan konser ini bisa menyebar ke berbagai wilayah, menjadi konser-konser bongkar yang ada di berbagai wilayah Indonesia untuk membongkar segala kebusukan, segala penyelewengan kekuasaan yang mematikan agenda-agenda reformasi, memundurkan jalan reformasi ke titik nol, baik itu pemberantasan korupsi, penegakan hak asasi manusia, maupun perlindungan lingkungan hidup dengan hancurnya begitu banyak hutan-hutan. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Racikan Berita 1.